Sobat-sobat semesta, how are you? Back with Ananda in this new pick a card reading untuk pesan semesta di bulan Agustus 2021. Kali ini readingnya agak berbeda. Untuk pile 1 ini khusus untuk pesan semesta, energi semesta, alam, manusia di 2021 Agustus nanti. Lalu pilihannya ada 1 dan 2. Gitu, jadi kalau mau nonton untuk pesan semestanya, tonton yang pertama ya. Nah, untuk yang kedua dan ketiga itu pilihan kamu. Mana yang akan kamu pilih antara pile 1 atau 2? Kita akan baca energi karir, studi, cinta, hidup, kesehatan, dan lain sebagainya. Pile nomor 1, pilihannya ini. Ya. Pile nomor 2, pilihannya ini. Ya. Oke. Untuk teman-teman yang baru, nanti ada di komen yang aku pin paling atas. Itu kita akan mulai dari 1 dulu, tapi kamu bisa lihat file 1, 2, 3. Kamu bisa pencet angka di kanannya aja. Jadi kamu langsung lompat ke file pilihan kamu. Kalau mau nonton semuanya, no problem. Oke, kita ketemu di timestamps kamu. See you there. Hai, pile pesan semesta. Aku juga mau lihat nih kira-kira di bulan Agustus nanti apa yang akan terjadi dari segi manusia dan alamnya ya. Kita sama-sama cek. Gimana kondisi kamu? Semoga baik-baik aja, semoga makin pulih, makin sehat. Aku juga hampir lupa. Aku mau ajak teman-teman berdoa bersama di dalam hati aja ya. Kita berikan waktu mengheningkan cipta untuk teman-teman subscribers kita yang sudah berpulang kepada Tuhan, kepada Yang Maha Kuasa, kepada semesta. Beberapa dari beliau datang kepada aku. Yang pertama kali datang adalah jiwa dari Mas Agus dari Bandung. Beliau mohon pamit dan berterima kasih pada keluarga jiwanya di YouTube dan di Lightworker Indonesia. Jadi setelah itu udah nggak terbendung, ada ratusan jiwa yang datang untuk mengucapkan pamit dan minta doanya di perjalanan barunya. Sama-sama kita doakan mereka semua ya, agar mereka mendapatkan tempat terbaik. Gitu. Berdoa di dalam hati, dimulai. Amin. Makasih teman-teman. Jujur sedih banget sih waktu mendengar pertama kali ada kehadirannya salah satu yang kemudian tidak terbendung selama hampir 2 minggu. Ada aja yang datang. I wanted to thanks them. Dan untuk teman-teman yang masih berjuang dengan COVID atau penyakit lainnya, semangat ya, semangat. Kuharapkan segera pulih, bahkan jauh lebih segar. Ini yang dinamakan dengan DNA upgrade. Satu bumi ada upgrade. Seperti dulu waktu aku sakit lupus, itu yang aku alami. Ada banyak upgrade di sel-sel DNA dan proteinku. Oke. Kita masuk ke energi bulan Agustus, pesan semesta untuk kita semua mengenai energi alam manusianya. Ada turquoise atau Tosca, awaken your empathy, membangkitkan rasa empatimu. 34, 7, 8. Oh my god. Aku rasa ini ada hubungannya dengan bulan Juli dan bulan Agustus nanti ya, bulan 7 dan 8. Di bulan 7 banyak kebangkitan empati,
atau kebangkitan spiritual yang membuat orang yang mungkin selama ini selalu fokus sama dirinya, sama materi, sama mungkin kacamatanya agak kuda ya pada dunia ini, mulai bisa peduli, mulai bisa merasakan pergerakan bumi, mulai bisa merasakan penderitaan orang-orang di luar sana, dan beberapa mulai ingin bertindak untuk hal tersebut. Lalu ada Kain, build your confidence. 8. Membangun kepercayaan dirimu. Ya, warnanya nyambung ya. Masih senada, masih kebangkitan dari communication di throat chakra, chakra tenggorokan sampai ke mata ketiga. Kebangkitan ini memang ada yang dari hati juga, menyadari trauma, menyadari kesalahan, menyadari apa yang terjadi di masa lalu yang sehat dan tidak sehat, menyadari tempatnya di dunia sudah tepat atau belum, menyadari tentang cinta, apakah ini yang terbaik ataukah sebenarnya aku mencintai yang lain, atau sebenarnya aku ingin single dulu. Gitulah, ada kebangkitan di sisi hati sampai ke third eye, mata ketiga ya. Di sini dengan kata-kata build your confidence, tentunya dengan situasi sulit seperti sekarang ini, kita ada rasa tidak yakin ya bahwa kita bisa melalui ini, kita tidak bisa seperti dulu tenangnya, atau tidak bisa yakin dan merasa semuanya bisa baik-baik aja. Ada kepercayaan diri dan juga kepercayaan terhadap kondisi saat ini yang sedang diuji dari dalam diri. Dan memang pesan ini sudah datang sama saya 2 bulan. Terus-terusan diingatkan juga sama guide saya, karena rasa empati saya kan sangat tinggi ya, besar banget. Bahkan waktu saya datang dari luar kota kembali ke Bandung, itu rasanya saya bilang sama sepupu saya, kok ini kayak Gotham City ya rasanya gitu, karena ternyata memang sedang tidak enak banget auranya, energinya. Di situ saya juga merasa ketar-ketir ya sama kesehatan keluarga, which is sekarang sudah membaik, meskipun sempat sesak papa saya, itu sempat deg-degan juga. Cuman makasih sahabat saya Andini, RT dan Tefani yang udah kasih tabung oksigen sebagai bantuan untuk ayah saya. Thank you banget ya. Sekarang sudah membaik, satu-satu semakin pulih ya. Dan itu buat tentunya pikiran kita kemana-mana. Ada yang pikirannya soal mungkin dikeluarkan dari pekerjaannya, ada yang bisnisnya tidak lancar, bahkan bisnisnya berhenti. Ada yang beberapa orang, malah banyak ya, yang klien saya ini sudah lebih banyak berpikiran frustrasi soal cinta sejati, terutama tidak bisa percaya lagi itu ada. Ketahuilah teman-teman, kadangkala tekanan yang kita rasakan di dalam itu ada hubungannya dengan tekanan yang kita rasakan dari luar. Ya, kadangkala kita nangkap energi yang bukan energi kita, sehingga kita tanpa sadar jadi ikutan drop. Saya juga makannya jadi jauh lebih banyak, susah tidur ya, kadang tidur awal kebangun dan saya ngedenger banyak dunia lain suka ada di sekitar saya. Bahkan ada satu yang sempat ketawain saya dari beranda waktu saya kebangun jam 3 pagi. Saya senyum aja, saya tetap makan. Abis itu saya bodo amat, saya tetap makan bodo amat gitu. Terus udah gitu banyak hal yang mungkin kalian rasakan, seperti hal-hal yang dulu mungkin kalian hindari, mungkin dulu kalian pikir itu yang baik buat kalian, karena sebenarnya mungkin saat itu pengetahuan kalian, pertumbuhan kalian juga menunjukkan bahwa itu adalah hal yang baik. Tapi sekarang mulai banyak pertimbangan baru yang buat kamu menjadi berpikir, apakah ini betul-betul tempat saya, orang yang saya cintai kah? Ini betul-betul sehat untuk saya, dan lain sebagainya. Kamu berusaha untuk, yaitu dalam kesadaran itu tentunya ada perubahan kenyamanan ya, yang buat kamu jadi uring-uringan. Kalau
Untuk yang lebih sensitif terhadap dunia lain, tentunya shifting dari energi bumi yang biasanya agak netral ya, cenderung materialistis, sekarang drop ke titik kayak di reset, kayak di netralisir. Terus kita juga tanpa sadar, teman-teman juga pasti merasakan banyaknya alam lain yang bekerja. Energi dari Tuhan untuk kesembuhan, untuk kematian, untuk bencana dan lain sebagainya tetap bekerja kan, karena pandemi ini juga adalah bencana guys. Bahkan mama saya bilang, nih kayaknya yang kamu bilang tsunami itu ini. Ya, saya juga berpikir, dan ini juga seperti lambang air ya, saya juga diingatkan bahwa kemungkinan besar hal yang kita lihat di tahun 2019 sampai 2020 ya, yang datang di alam mimpi kita sebagai lambang tsunami, itu sesungguhnya adalah pemurnian massal dengan penyakit COVID, dimana dia betul-betul membasahi paru-paru kan ya, banyak menyerang di situ, penyebab kematiannya nomor 1 dari situ, dan juga penyakit bawaan. Tapi ya jatuhnya juga ke pilek, kayak pilek yang sangat berat, itu yang buat jadinya itu seperti ada unsur tsunami juga di dalam tubuh, unsur kekacauan. Bahkan India juga sudah bilang dirinya mengalami tsunami COVID ya, yang ternyata tidak lama Indonesia alami. Entahlah, mungkin kita memang melihatnya sebagai lambang air yang tinggi yang menerpa. Saya juga melihat Bandung itu kan, saya sudah pernah bilang, saya melihat Bandung betul-betul dipenuhi sama air di sekelilingnya, which is memang Bandung salah satu yang paling parah di Indonesia saat ini. Jadi mungkinkah kita melihat simbol, ataukah kalian masih merasa itu adalah memang lambang air tsunami yang sesungguhnya? Nanti komen di bawah ya, karena kalau saya sendiri mulai semakin masuk tahun ini, semakin saya merasa ini kayak pandemi ini adalah tsunami-nya. Gitu. Di bulan 8 saya merasakan masih ada pemurnian. Tolong perkuat harapan. Tolong perkuat harapan kalian di bulan 8 terutama. Bulan Agustus. Tolong diperkuat harapan, jangan sampai keseret sama dropnya bumi, apapun yang terjadi di depan sana nanti ya. Terus kamu taruh dan visualisasikan setiap hari harus ada waktu minimal 10 menit untuk ngehayal. Ayo kita ngehayal bareng ya. Kayak gini misalnya. Oke, kita bareng-bareng ya. Kita lakukan ini biar kita ada semangat. Oke, nanti misalnya nih sekarang kita ambil tema rumah impian. Oke, rumah impian. Oke, nanti saya juga kasih contoh. Besok kita mulai ya. Rumah impianku atau mobil impianku, kehidupan impianku, misalnya bumi impianku seperti apa. Nanti aku kasih di sini hashtagnya biar aku bisa gampang carinya. Juga kalau kamu mau ngepost boleh, nanti aku juga bisa masukin story aku kan. Kita semangatin diri kita dan juga teman-teman kita. Ya, jangan pernah drop sama impian kamu di masa-masa Gotham City ini, Gotham Country ini, alright? Oke. Jadi aku merasa harus lebih kuat, lebih hang on. Bulan Agustus, aku tidak merasa ini akan berakhir atau sudah semakin ini, tapi mudah-mudahannya amit-amit bukan naik. Aku nggak bisa bilang. Intinya kita harus masih hadapi itu, cuman kita akan lebih punya kepercayaan diri. Dan ini dibangun dari bulan Juli, kepercayaan dirinya. Empati kita sudah buat kita merasakan banyak hal di bumi ini ya. Dan di bulan Agustus kita diberikan kesempatan untuk nge-build lagi kekuatan kita. Oke. Itu terus kita lihat lagi. What do you want to say, Earth? Water Kaya. Akses inovatif thinking. Ya, yang tadi kita lakukan itu adalah pemikiran inovatif ya. Saat kehidupan memberikan kita lemon, kita jangan merasa asam, tapi kita buat jus lemon. Oke? Kayak gitu, kita bareng-bareng ya di Instagram Ananda Ramarta aja. Kalau Lightworker juga, tim Lightworker mau lakuin itu, silahkan bantuin timnya ya, para chiefs. Oke, we'll see you again. Lilac,
Strengthen your faith. Diperkuat lagi, perkuatlah keyakinanmu. Ya. 42, 6 itu 5. Wow, 5, 6, 7, 8. Perkuat. Banyak menghayal. Ini waktunya kita masuk ke energi divine feminine kita, sisi feminine, di mana dia receiving, menerima kondisi ini tanpa mengeluh, tanpa dibalas dengan kemarahan yang buat jadi lebih frustrasi. Kita terima. Ini yang sedang dirasakan bumi, dan kita harus terima bahwa kita harus mencari cara yang inovatif untuk bisa bangkit dari keterpurukan ini, supaya nggak dikit-dikit kita pengen nyenggol orang atau ketrigger sama orang. Oke. Apricot, rejoice and laugh. Ya, manjakan dirimu dan tertawalah. Oke, pesannya itu. Jadi mudah-mudahan di Agustus kita menemukan jalannya ya. Terlepas apapun yang terjadi di luar sana, karena saya merasa prosesnya masih ada. Saya baru merasakan dia bakal turun ya, jujur guys. Oktober bakal lebih turun, mudah-mudahan. Mudah-mudahan, karena seperti saya bilang Agustus itu division saya kan ada puncak ya. Dimana dari tahun lalu juga memuncaknya di bulan-bulan itu. Oke. Kita lihat apalagi yang mau dirimu sampaikan semesta. Compassion, cinta kasih. Selesaikan konflikmu dengan kasih sayang. Jade, kristal jade atau giok, heart chakra. Ya, di heart chakra juga ada penyembuhan ya. Seperti tadi kita sudah baca, selewatnya heart chakra, throat, langsung ke third eye. Itu ada pembersihan. Oh, ini pesan juga nih, baru masuk. Yang punya banyak gangguan di heart chakra, dari kecil, yang belum sembuh, yang belum di-awaken-kan, memang akan lebih rentan untuk kena penyakit. Jadi, lebih banyak shadow work ya. Saya sudah punya video shadow worknya. Silahkan tonton, ada video 1 dan video 2. Oke, kamu tonton shadow work. Mungkin aku juga bakal taruh di link di atas ya. Terus ada vulnerability, throat chakra. Oke. Menunjukkan kerapuhan adalah pertanda dari sebuah kekuatan. Batu soda light untuk ngebantu kamu. Kalau ini tadi jade ya. Jadi memang ada kerapuhan yang sedang dibuka dengan awakening empati. Empati itu juga kan bisa rasa sayang kamu terhadap diri sendiri, bisa rasa sayang kamu terhadap semesta, terhadap sekitar. Vulnerability juga mengakui pada semesta, mungkin aku kesal dengan kondisi ini, aku marah semesta dengan situasi seperti ini, aku frustrasi, tolong berikan aku tali, berikan aku itu. Banyak juga yang sudah benar-benar marah, sudah betul-betul antipati, sehingga nanti malah lebih gampang sakit guys. Ya, semesta sih tidak terlalu gimana kamu membenci beliau ya, tapi itu rugi buat tubuh manusia kita sih, lebih rugi ke sana. Terus di sini juga ada pesan untuk para masculine soul yang memang dari kecil mungkin terlalu survive, terlalu banyak diandalkan, terlalu banyak hidup dalam kekuatan diri sendiri, tidak berbagi, terutama yang perjalanan cintanya kurang sehat. Ada yang single dan ada yang mungkin baru berpisah. Teman-teman harus belajar untuk vulnerable ya, harus belajar untuk menerima bantuan orang lain, menerima kasih orang lain, minta bantuan pada orang lain, mengakui apa yang dikatakan hati. Dan aku tahu ini butuh latihan, karena klien-klienku juga yang maskulin sedang dalam tahap untuk ngeluarin sang kekakuan di dalam hatinya ya. Emang susah, karena nggak pernah terlatih untuk bisa ngomongin emosi, jadinya begitu dalam tahap awakening lebih parah ya, lebih mudah drop secara mental, lari ke adiksi ya, atau lebih gampang mudah sakit, terserang sakit. Karena itu kamu mungkin harus belajar lewat nulis ya, ngungkapin kata hati kamu. Saat nanti semakin tepat, semakin akurat, kamu akan bisa omongin. Itu harus latihan ya. Itu. Jadi ngeluarin semua sampah, terutama yang di heart, throat eye.
Itu yang dikeluarin. Dan semesta bilang prosesnya perlahan tapi pasti. Yang pasti semesta ingin kita tidak berhenti bermimpi. Ya, karena itu yang akan buat kita sehat dari dalam. Secara energi juga kita jadi punya benteng yang baik. Kalau setiap kali drop, langsung cari lagi sesuatu yang buat kamu masuk ke ketawa dan manjain diri. Ya. Oke, last one. Masih throat chakra, creativity. Tadi kita juga udah ada kreativitas ya, dengan inovasi. Creativity. Gunakan kreativitas kamu untuk merubah kesakitanmu menjadi kepositifan. Thank you so much universe, thank you. Mungkin jadi karya. Semua rasa sakit itu mungkin bisa jadi sebuah pengabdian kepada orang yang pernah mengalami apa yang kamu alami. Ya, anyhow, semesta ingin kamu sadar bahwa semua yang terjadi sama kamu ini pasti punya alasan, tidak pernah merupakan kesia-siaan. Yang merupakan kesia-siaan adalah kalau kamu balas dengan semakin menjadi orang yang sangat bitter atau pahit ya menatap kehidupan. Yang rugi adalah kamu, karena kamu yang minta untuk dikasih pelajaran demi pelajaran seperti ini. Aku tahu tidak mudah, makanya di sini ada aku sebagai coach, ada teman-teman healers lainnya dari tim Lightworkers dan tim lain ya dari luar. Kamu bisa cari bantuan ke sana. Karena untuk ngeflip dari yang buruk, visi yang buruk, pandangan hidup, perspektif yang sudah dari kecil mungkin sudah negatif, untuk ke positif itu butuh usaha, itu butuh bimbingan memang. Makanya kalau maskulin merasa agak sulit, cari bantuan ya, cari bantuan ke orang profesional untuk bisa ngeflip itu. Karena secara psikologi ini sangat berat untuk dilakukan. Mengakui aja itu udah susah. Untuk orang-orang yang terbiasa mungkin menutup emosinya, mengakui aja udah susah, apalagi bertindak akan perasaan itu ya, apalagi bertindak tegas pada itu. Slowly but sure, kebangkitan masal ini akan membantu orang-orang untuk lebih sehat di dalam. Itu supposed to be ya, tujuan dari semua awakening besar-besaran satu bumi ini. But ujung-ujungnya akan ada yang menanggapinya dengan menjadi jauh lebih drop, ada yang menanggapinya dengan kepositifan, dengan merubah, berinovasi, dengan merubah lukanya menjadi sebuah kreativitas, sebuah karya. Itu di sini adalah kekuatan seorang Lightworker, saya lihat. Karena seorang jiwa yang sudah matang adalah yang bisa bangkit, bahkan berkembang, bertumbuh di dalam ketidaknyamanan. Dan ini yang sedang dilakukan bumi sama kita, tidak nyaman. Karena dalam kenyamanan tidak ada yang tumbuh. Semuanya stagnan, mati kreativitas, dan kita hidup dalam seperti alam bawah sadar ya. Kita hanya dikendalikan makan, pagi tidur, bla 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 bla. Tidak ada riak-riak kebahagiaannya, pemenuhannya sebagai manusia seutuhnya. Gitu. So, ini adalah pesan semesta ya. Semoga bisa memberikan bimbingan untuk kamu di energi alam dan manusia Agustus 2021. Jangan lupa komen tadi pertanyaan aku soal tsunami itu. Alright? Oke, kita ketemu di pile pilihan kamu. See you. Halo, pile nomor 1 yang pilih ini. Pilih pile ini dan kristal ini. Oke. Kita lihat energi kamu di bulan Agustus 2021. Oke. Apa nih? Ada Hierophant in reverse. Ada Page of Wands in reverse. The King of Cups upright. Ada The Fool. Semoga energi update saya di bagian awal video di pile nomor 1 bisa bantu kamu menuju energi ini ya. Bawahnya ada The World in reverse. Oke. Jadi di sini terlihat ya bahwa kamu mulai kehabisan kesabaran, kamu mulai tidak mengerti lagi kenapa ini harus dialami,
ada rasa komplain, ada rasa tidak puas terhadap kondisi yang ada. Siapa sih yang puas? Nggak ada. Dan ini juga buat kamu jadi banyak stuck untuk kerjaan. Ini energinya nutupin energi rezeki kamu juga. Kamu banyak frustrasi, putus asa. Tapi ada sesuatu yang terjadi di pertengahan bulan mungkin ya, atau sejak awal bulan, atau sejak kamu nonton video ini, kamu mulai bisa ngebangkitin mood kamu menjadi King of Cups. Dan seorang King of Cups adalah seseorang yang sudah bisa menerima kondisi apa adanya, tapi dia menolak untuk tidak bahagia di dalam kondisi tersebut. Jadi dia buat kerajaan di atas air tuh, di atas tsunami COVID ini. Ya, by the way, yang mau tahu tsunami itu lambang apa, tonton yang pertama ya, tonton yang sebelumnya. Itu pesan semesta untuk energy update. So, dia malah berdiri di atas semua kejadian ini. Dia menolak untuk menyerah. Dia bangun istananya di atas air, which is impossible untuk orang-orang lain melakukan ini. Inilah yang disebut dengan tadi di pesan semesta sudah disebutkan, ini adalah berinovasi secara kreatif dalam ketidaksempurnaan keadaan. Ya, pengetahuan lama yang kamu punya mungkin tidak terpakai di kondisi sekarang, tapi kamu akan dilimpahi dengan pengetahuan baru yang akan sangat berguna untuk kondisi ini. Dan sisanya kamu hanya tinggal ngalir, percaya kamu sudah melakukan part kamu, sisanya ada yang akan melakukannya, yaitu semesta. Gitu. Oke, untuk pendidikan saya merasa mungkin di awalnya kurang oke, lama-lamanya ngalir. Lama-lamanya akan ada sebuah adaptasi terhadap kejadian tersebut, terhadap situasi tersebut. Untuk kesehatan, kamu akan membaik, kamu akan pulih, dan di situ ada ngalir. Kamu tahu bahwa ini seperti sebuah awal baru untuk tubuh kamu. Untuk tubuh ya. Ini energi rezeki. Focus on your priorities. Okay. Exercise to increase your energy and manifestation abilities. Take a divinely guided chance, bukan change. Alright. Oke, kita lihat dulu ini. Fokus pada prioritasmu. Ini pesan untuk studi, karir, kesehatan, atau untuk kehidupan ya. Take what is resonate for you. Fokus pada prioritasmu. Di mana kamu meletakkan fokusmu, di sanalah kamu akan menerima hasilnya. Prioritasmu sekarang sudah memanggilmu, di mana ini akan menghasilkan perasaan cemas, kecuali kamu memberikan mereka waktu dan perhatian yang mereka layak dapatkan darimu. Bahkan sedikit saja waktu kamu yang kamu berikan untuk prioritas kamu itu akan membantumu untuk merasakan lebih baik dan merasakan jauh lebih percaya diri. Ini karena mungkin kamu keburu pusing sama kejadian dunia ya, akhirnya kamu merasa tidak tahu yang mana yang harus dilakukan duluan. Dan pesan ini adalah pesan untuk buat kamu fokus dulu sama yang bisa kamu lakukan, nanti kalau bagian lain ada waktunya itu. Dan itu akan membuat kamu merasa lebih tenang, karena kayak gini loh, kalau rumah nggak rapi, terus tugas sekolah belum beres, terus udah gitu belum nelfon pacar, belum mandi, belum ini, pusing gak tuh di kepala? Nah, lakuin dulu yang bisa dilakuin. Itu kamu tuh bakal, kalau misalnya semuanya numpuk, kerjaan atau sesuatu belum dilakukan tuh pasti uring-uringan ujung-ujungnya. Ini untuk mengurangi uring-uringan adalah dengan mengerjakan. Oke. Terus pesan selanjutnya ini ada, berolahraga akan meningkatkan energimu dan kemampuan manifestasi kamu. Kunci dari manifestasi cepat adalah punya energi yang sangat tinggi. Dan cara termudah untuk meningkatkan energi itu adalah dengan berolahraga. Pilihlah aktivitas yang menyenangkan dan berarti, yang akan kamu tunggu-tunggu untuk
berolahraga dan menjadi penghargaan tersendiri untukmu. Tuh, jadi saat fisik kita, sekarang mungkin sudah banyak yang merasakannya, saat fisik kita lemah tentunya, kemampuan mewujudkan apa yang kita mau tidak ada. Dan saya sudah bilang dulu waktu saya lupus, yang lain no matter for me, yang penting sehat dulu. Karena apa? Itu adalah sesuatu yang banyak orang take it for granted, atau banyak orang abaikan, sia-siakan. Padahal itu yang penting. Karena tools tubuh ini adalah alat kita untuk menjadi manusia. Media kita kerja sama dia untuk mewujudkan hidupan impian kita. So take care ya, dan menjaganya bukan hanya dengan berolahraga, tapi juga harus diimbangi dengan makan yang baik, pola makan yang sehat, juga pola pikir yang sehat. Gitu. Orang yang banyak nyinyir, orang yang banyak apa, nanti gampang sakit. Banyak iri. Orang yang banyak positivitas, orang yang optimis, orang yang begini, biasanya akan lebih bisa mudah memulihkan kondisinya. Itu akan terasa. Dan ini makanya saya bilang sebagai salah satu cara semesta untuk nge-upgrade DNA manusia. Yang gak kuat tentunya pergi, yang memang sudah waktunya juga ya, dan yang memang akan meneruskan perjalanan ini, itu ada perubahan yang tidak disadari di dalam dirinya. Di dalam dirinya ada perubahan. That's what happened to me like 7 years ago. Now you experience that. Okay, now take a divinely guided chance. Ambillah kesempatan yang disediakan semesta. Kesempatan emas. Semua perubahan positif dan kerjasama positif melibatkan beberapa level resiko. Kamu siap untuk mengikuti panduan semesta ke arah baru ini. Begitu kamu meninggalkan apa yang begitu aman dan kamu kenali, tapi tidak lagi mengembangkan kamu, maka kamu bisa membangun atau membuat ruang untuk yang baru, kesempatan baru, dan juga hal-hal yang jauh lebih berarti untukmu. Ya, mau single punya resiko, mau punya pasangan punya resiko, apapun punya resikonya ya. Jadi jangan pernah berfokus bahwa semua pilihan kita itu, kita udah harus tahu semua melibatkan degree of risk. Ada resiko sekecil apapun atau sebesar apapun. Mau melepaskan twin flame soulmate kamu, punya resiko. Mau didiemin di situ aja, ada resikonya. Sekarang pilih yang mana yang paling penting buat hati kamu. Dilepaskan untuk kesehatan kamu, kesehatan batin kamu, atau dipertahankan dan kamu harus terus di ghosting sama dia. Itu semuanya melibatkan resiko. Jadi akan ada. Jadi jangan takut, karena kalau ketakutan maju ke depan, kamu jadinya pengen ngendaliin semua hal. Tapi kalau misalnya kita tahu setiap keputusan kita itu bakal punya ada resikonya, bakal mengandung resiko, konsekuensi sekecil sebesar apapun, kita akan tetap bisa memilih mana yang paling penting untuk hati kita. Tapi orang-orang pada zaman kemarin itu, sebelum COVID itu terjadi ya, kebanyakan orang-orang mengambil hal yang akan menguntungkan hanya dirinya besar-besaran, terutama secara materi. Tapi banyak merugikan orang lain, dia tidak peduli. Kalau sudah awakening masalah seperti ini, mungkin akan ada perubahan dari keputusan dia nanti. Resikonya tentunya mungkin menumpuk karma buruk yang akhirnya nanti gampang di zaman kayak gini, bakal gampang banget mungkin kena COVID atau nggak sembuh-sembuh COVID-nya, something like that ya. Karena walaupun mungkin manusia tidak melihat apa yang terjadi, Tuhan selalu melihat dan mencatat. Oke, itu pesan buat kerjaan kamu. Supposed to be akan ada kestabilan di studi kesehatan, pekerjaan, sehingga ujung-ujungnya kamu akan mulai mengalir dan beradaptasi dengan sebuah kondisi yang baru ini. Dan di situ kamu pun melepaskan hasilnya kepada semesta, karena kamu sudah memberikan apa yang kamu bisa di situasi tersebut. Sisanya dipandu semesta. Makanya itu jangan lupakan harapan kamu. Oke, tonton ya pesan semesta yang di palm nomor 1. Oke, kita lihat untuk energi love-nya. Untuk single Agustus 2021. Flirt. Terlepas dari kejadian dunia, ada yang flirting. Let go of control issues. Baru aja dibahas, Kak.
melepaskan kendali untuk tahu hasilnya gimana, caranya, siapa orangnya, bla 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 bla. Just let go. Kamu udah ngelakuin apa yang kamu bisa. Getting to know each other. Begitu kamu mengungkapkan diri terdalammu, ikatanmu pun semakin dalam. It is safe for you to love. Singles, I'm so happy to see this. Siapa sih itu ngomong di luar? Ya, jadi did you hear that? Wait ya. Oke. Di sini ada rayu-merayu. Ada yang PDKT kayaknya sama kamu. Dan di sini kamu akan mulai belajar mengaplikasikan pelajaran tidak mengendalikan apapun dan mengalir sama prosesnya. Kamu juga akan diuji untuk melepaskan semua trauma kamu yang sering kamu proyeksikan kepada orang lain. Di sini kamu akan mengenali dia sebagai dia, bukan sebagai masa lalu yang pernah menyakiti kamu. Dan di situ saya rasa kamu akan enjoy, kamu akan merasa aman untuk mencintai dia. Dia pun demikian. Karena apa? Sebenarnya dulu selama ini yang selalu buat kamu tidak nyaman adalah kamu melihat semua orang sebagai orang yang nyakitin kamu, bukan orang yang sesungguhnya. Sehingga kamu sering menghayal, punya fantasi dia itu bagaimana seharusnya, dimana kenyataannya berbeda. Bahkan yang buruknya, kamu menghayal dia tuh akan seburuk yang dulu. Ya, jadi ada kesempatan di bulan Agustus ini pelajaran baru kamu, atau orang yang akan jadian sama kamu akan membuat kamu berlatih dan mempermanenkan pelajaran kamu dalam melepas kendali, dalam melepas proyeksi. Di situ kamu bisa enjoy. I'm so happy about this. Alright. Mungkin ada yang mau PDKT. Kita lihat untuk yang couple. Sama. Love yourself first. Okay. Children, anak-anak. Religious factors. You deserve love. Kalian belajar untuk bisa mencintai diri kalian lagi, tidak mengandalkan orang lain untuk buat kalian bahagia. Kasihan pasangan kalian kalau kalian bebankan tanggung jawab bahagiain kalian sama dia. Dia tuh seharusnya jadi additional, bukan jadi the main person yang akan membahagiakan diri kamu. Kamulah yang utama yang bisa bahagiain diri kamu. Belajar dari saya. Dulu saya berserahkan kebahagiaan saya sama anak dan juga almarhum suami saya. Saat dua-duanya kembali pada Yang Maha Kuasa, saya kehilangan kebahagiaan saya. Ini adalah pelajaran untuk bisa bahagia dari dalam. Ya, faktor luar itu adalah additional. Ya, additional. Mau kamu dicintai oleh malaikat sehebat apapun, mau kamu dilindungi dewi apapun, kalau kamu tidak punya rasa gratitude, rasa syukur dan rasa mencintai diri, tidak akan ada yang bisa memuaskan kamu. Ya, dan itu pun yang akan kamu refleksikan kepada pasangan kamu. Karena apa? Karena kamu tidak bisa mencintai diri kamu, kamu pun tidak tahu cara mencintai orang lain. Kamu nggak tahu caranya, karena kamu aja nggak perlakukan diri kamu sebaik itu. Jadi nanti ujung-ujungnya dikomplain sama pasangan. Dan ini datang dari faktor religi, latar belakang keluarga. Banyak juga di sini kalau maskulinnya selalu dididik untuk tidak boleh emosional. Tentunya di situ akan ada
berpura-pura berpura-pura kuat dalam situasi yang tidak ideal sekalipun, dimana saya aja merasa ya dalam situasi kayak gini pengen ngobrol sama seseorang untuk bisa curhat gitu, untuk bisa mengungkapkan unek-unek ini, tapi ya karena saya fine-fine aja, saya punya banyak teman untuk saya curhatin gitu dalam kondisi aduh stres juga ya ini keluarga kayak gini bla 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 bla. Tuh kamu enak sudah punya pasangan ya, asal jangan tonjok-tonjokan setelah curhat-curhatannya. jangan pernah buat sebuah debat atau sebuah komunikasi ujung-ujungnya jadi debat dan berantem. Berarti ada sesuatu yang salah di sana, karena komunikasi supposed to be mengikat ikatan kalian, bukan menghancurkan. Tuh. Dan juga untuk yang pasangan akan ada fokus pada anak-anak, akan ada fokus pada mungkin agama ya, pada mungkin ikatan di antara keluarga, ikatan di antara satu sama lain di anggota keluarga gitu guys. Coba kita lihat telas pesan satu aja kita tarik dari sini. Oke. Oh my god, cakra balance, keseimbangan cakra, harmoni. Harmoni membuat lagu kehidupan menjadi lebih manis. Betul, dengan datangnya King of Cups, saya merasakan kamu akan dapat harmoni lagi dari sisi kehidupan kamu, di cinta, karir, kesehatan, di kehidupan. Jadi kalau kamu suka sama kristal-kristalannya, ada suggestionnya green jasper, turquoise, labradorite. Oke, itu mungkin will be useful to protect atau to cleansing your energy. Gitu guys. So untuk file number ini kasih love you warna pinknya di bawah dengan kata-kata harmoni. Oke, jangan lupa kasih like, comment, subscribe if you feel like it. I'll see you again soon. Sending you so much love and light. Bye. Hula, file number 2. Oke, kita lihat energi Agustus 2021 dirimu. What will happen in 2020 August 21 maksudnya. Ada The Emperor in reverse. PS1 juga ada the full in reverse. Oke. Nine of Cups, Page of Cups. Gimana sih settingnya kakaknya ini? Punya silinder begini. Target selanjutnya membuat mataku tidak silinder lagi. Manifestasi, tapi aku lelah. Tapi sedang lelah dengan energi bumi yang menguras. Yang mau lihat energi bumi ada pas satu ya. Itu khusus pesan semesta. Oke, di sini ada Emperor in reverse, the Fool in reverse, Page of Cups, Nine of Cups. Bulan Agustus merasa kamu tidak punya daya. Apa ini sedang kamu alami saat ini. Kamu merasa tidak ada power, kekuatan. Kamu merasa tidak berada dalam kondisi terbaik kamu. But who is? Dalam situasi kayak gini, siapa yang merasa berada dalam kondisi terbaik? Jarang kali yang ngerasain gitu. Kayak 90%-an lebih manusia yang ngerasain PPKM COVID ini tidak merasa baik-baik saja ya. Pertama-tama walaupun saya introvert, saya juga gak suka kalau ini terpaksa keadaannya gak bisa keluar rumah itu. Beda energinya. Dan ini membuat kamu pun mungkin merasa tidak stabil di finansial, di hal lainnya. Ini wajar. Kamu tidak tahu, tidak bisa percaya pada kekuatan yang lebih tinggi, pada semuanya akan baik-baik saja. Keyakinan kamu hilang, power kamu hilang. Itu yang kamu rasakan. Tapi tunggu dulu saudara-saudara, nanti ada kelanjutannya. Page of Cups. Aku
mudah. Aku ya semudah seperti aku bisa merasa. Jadi waktu kita muda kan kita nggak takut ya merasakan ini itu, kita lakuin aja. Kecuali kita punya orang tua galak untuk jangan ke situ, jangan ke sini. Ya tentunya kita akan lebih ngerem. Tapi sesungguhnya anak kecil itu pada hakikatnya dia free, dia merdeka, dia punya kebebasan. Saya merasakan di tengah-tengah Agustus atau sejak kamu nonton video ini akan pick up, akan mulai meningkat. Mungkin kamu harus nonton Pesan Semesta di file nomor 1-nya ya. Kamu harus nonton itu buat semua orang. Saya ambil energinya di situ. Di situ kamu merasa lebih bisa menghargai emosi kamu, perasaan kamu, karena buruknya emperor itu dia mematikan sisi emosinya. Dan ini yang tidak diinginkan semesta dari kondisi bumi yang kayak gini. Jujur guys, saya suka lucu ngeliat orang suka komentar saya tuh kayak menye-menye. Karena saya bisa vulnerable tidak berarti saya lemah. Mohon maaf, hidup saya udah lebih susah dari dulu untuk bisa dikatakan lemah ya. No, tidak saudara-saudara. Tapi saya vulnerable karena apa? Dulu saya begini. Saya tahu banyak di sini yang banyak mematikan perasaannya demi bisa bertahan hidup. Setidaknya itu pikiran kamu soal kehidupan. Banyak banget yang berusaha untuk membuat dirinya jadi tidak perlu banyak terganggu sama emosi. Dimatikan sisi itunya, entah karena alasan apapun yang membuat semesta sedih. Sebenarnya bumi ini sedih karena manusia tidak bisa having fun dalam kondisi betul-betul dia bisa bahagia dalam berkehidupan di bumi ini. Jadi banyak sekali yang ya mungkin lebih banyak fokus sama karir karena sisi emosionalnya kosong. Dan ini yang buat jadinya nih kok kayak bukan manusia lagi ya di bumi ini, penghuni aku ini kayak robot ya gitu. Sehingga itu yang buat ya salah satunya alasan COVID terjadi. Terlalu banyak perasaan moralitas yang sudah mati di bumi ini. Disucikanlah dengan tsunami COVID ini ya, sehingga kamu mau tidak mau harus merasa lagi lewat tekanan demi tekanan, membersihkan semua trauma dulu, mengakui adanya masalah di hati kamu, which is itu tidak mudah, terutama orang-orang yang selalu denial atau selalu mengubur masalahnya. Di sini saya melihat kamu adalah salah satu golongan yang begitu, di mana ini akan disembuhkan dan kamu mulai merasakan lagi sebagaimana manusia seharusnya merasakan tanpa rasa takut, merasakan tanpa rasa malu, merasakan tanpa berpura-pura. Tidak ada perasaan tersebut. Dan seperti anak kecil yang mau merasa, di situ dia akan bisa jujur. Energinya, sumpah orang seperti ini pastinya bersinar. Beda sama orang yang begini. Ya emperornya aja kebalik, karismanya hilang. Karena bahkan seorang raja pun butuh punya perasaan, Kak. Lalu ada Nine of Cups, penuh dengan diri sendiri. Akhirnya kamu akan mulai dapat kepercayaan lagi. Entah dapat ilham dari mana nanti ya, tapi kamu bakal punya kepercayaan lagi. Mungkin setelah lama kamu tidak percaya ada kebaikan, kamu pantas untuk punya hidup yang bahagia. Akhirnya kamu tahu, gua layak. Selama ini gua salah, selama ini aku tidak menyayangi diri aku, sehingga aku menutup bagian manusiawiku, yaitu merasakan sesuatu. Even angels feel something, guys. Apalagi kita yang seorang manusia biasa ini ya, manusia biasa ini ya, it's normal to feel something. It's normal untuk fall in love, untuk jatuh cinta. It's normal untuk merasa tertekan, kecewa. Yang gak normal adalah kalau kamu terus-terusan bawa masa lalu ke masa ini, terus-terusan melihat bahwa tidak ada yang bisa sejujur itu sama kamu, tidak ada yang bisa kamu percaya itu. Jadi sekarang ada perbaikan, ada healing total dari dalam yang dibawa semesta untuk membuat kamu betul-betul nanti bisa meraih kebahagiaan, meraih kepercayaan. Dengan orang-orang bahagia, bumi pun bisa bahagia, guys.
dengan orang-orang begini, pengen mengendalikan semuanya, banyak ketakutannya sehingga dia mungkin jadi diktator. Itu dia tidak bahagia dan membuat bumi bersinar. Oke, we'll see untuk financial studi juga. Sama halaman 1. Fokus pada prioritasmu, para student dan para pekerja, para pebisnis. Di mana kamu meletakkan fokusmu, di sanalah kamu akan mendapatkan hasilnya. Prioritasmu sedang memanggilmu, di mana itu bisa menghasilkan perasaan cemas kecuali kamu memberikan mereka waktu dan perhatian yang mereka layak dapatkan darimu. Meskipun hanya sedikit waktu kamu berikan kepada prioritasmu itu, maka kamu akan mulai merasa lebih baik dan merasa jauh lebih percaya diri. Dengan kamu bisa fokus pada prioritas kamu, sama seperti analogi di part number 2, kamu tuh bisa pusing kalau misalnya kamu harus berangkat kerja jam 7 dan jam 6 kamu tuh belum mandi, belum ini, makan, belum nanti harus cari pesan apa gitu, pesan online untuk ngantar kamu, belum telepon pacar, belum harus bersihin mungkin kamar mandi, belum ada cucian. Pusing kalau dipikirin doang. Mulai lakukan apa yang bisa kamu lakukan saat itu ya. Jadi energinya tidak akan nambah-nambah beban hidup kamu dalam sehari-hari. Sudah cukup dengan energi dunia yang kayak gini. Jangan ditambah dengan malas ngerjain sesuatu. Itu hanya akan memperkeruh energi kamu dan membuat kamu terbebani sendiri. Oke. Power of prayer, sebuah kekuatan doa. Berikan situasi ini pada Tuhan untuk mengangkat dan menyembuhkan. Juga terbukalah pada keajaiban. Surga punya sumber daya cinta, jawaban yang tidak terbatas, yang menantimu dalam doa. Jadi pastikan untuk bertindak berdasarkan panduan semesta yang Tuhan berikan dalam respon terhadap doamu. Sudah lama kamu merasa kamu harus melakukan semuanya sendiri. Tidak perlu teman, karena aku kuat, aku bisa. Dan sekarang semesta bilang, gak bisa kalau sendiri. Aku punya banyak resources. Aku punya banyak bala bantuan tentara, malaikat, dewa untuk membantu kamu. Kalau kamu tidak minta, aku tidak akan tahu kalau kamu membutuhkan itu. Jujur, pada hati kamu butuh gak sih? Instead of marah-marah sama saya, marah-marah sama keadaan, apa yang kamu butuhkan? Karena kalau kamu tidak fokus mengatakan pada saya apa kebutuhan kamu, maka tidak akan ada yang selesai dalam hidup kamu. Dan kamu memfokuskan energi kamu pada hal yang salah, pada ingin mengendalikan situasi dunia seperti apa mau kamu, padahal bukan kamu doang yang hidup di sini. Ada 7-8 miliar orang. Apakah saya harus mengabulkan semua yang mereka mau? Jadi apa bumi ini nanti kalau semuanya harus dikabulkan? Sekarang kita mengatur keseimbangan, kalian mengikutinya. Karena kalau semuanya diserahkan kekuatannya pada manusia, maka bisa hancur semesta ini. Ya, ada intelijensia Tuhan yang mengatur semuanya. Kita hanya bisa mengalir, dan kita hanya bisa jujur mengatakan apa yang kita butuhkan dalam situasi yang sebenarnya tidak kita sukai ini. Saya butuh bantuan Tuhan dalam ekonomi. Saya butuh bantuan Tuhan untuk menyatakan cinta saya. Saya butuh bantuan Tuhan untuk bisa sembuh lagi. Just tell it. Jujur ya. Jujurlah pada kata hati kamu, pada Tuhan. Dan sembuhkan kemarahan kamu kepada malaikat, kepada Tuhan, kepada dewa. Gak bakal buat kamu jadi bisa bersinar di masa bumi yang sudah seperti ini gelap. Ya. Which is, saat kamu mulai masuk ke dalam energi gelap tersebut, tentunya kamu akan bawa penyakit nanti yang tidak kamu sadari. Dan untuk menang dalam keadaan mental yang ditekan oleh energi semesta ini memang tidak mudah. Tapi begitu kamu menang, kamu bisa melewati banyak keadaan yang tidak ideal sekalipun. Komunikasi yang buruk sekali saya ini. File nomor 2 ini kayaknya banyak problem communication juga yang kurang baik.
terburu-buru, atau justru nggak pernah dikerjain. Dan terakhir, pay yourself first, bayarlah dirimu dahulu. Buatlah dirimu sebagai kewajiban finansial paling penting dengan menyisihkan porsi pendapatanmu setiap kali kamu dibayar. Ini adalah bentuk rasa sayang dan rasa merawat diri yang bisa memastikan kamu akan menyelamatkan atau berinvestasi untuk masa sekarangmu dan masa depanmu. Ya, kamu adalah investasi terbaik di tanah. Seriously. Kamu adalah investasi terbaik dari semuanya. Karena tanpa kamu, sekarang sudah tahu kan, tanpa kesehatan betapa sulitnya melakukan apapun. Bahkan untuk ke kamar mandi tanpa sesak aja. Mikir kan? Gitu. Nah, itulah yang terjadi kalau kamu tidak merawat diri kamu dengan baik. Kadangkala harus ada kejadian besar yang untuk buat kamu mungkin berhenti jadi workaholic. For the love of God. Guys, belajar nulis ya. Untuk mengkomunikasikan apa yang kalian ingin komunikasikan. Saya bletok-bletok ini, susah ngendaliinnya. Sampai keringetan parah nih sekarang. Itu. Bayarlah dirimu lebih dulu. Nanti kalau punya mungkin baik ya maksudnya. Menyisihkan sebagian untuk diberikan semuanya kepada orang tidak mampu. Diberikan semuanya untuk keluarga. Tapi itu jahat ke diri kamu sendiri. Karena kamu juga punya kebutuhan. Kamu juga harus menikmati hasil kerja keras kamu. Kamu juga harus mensyukuri itu. Dan semakin kamu habis gelasnya ya, air di gelas kamu habis dengan memberi, tidak akan ada kebahagiaan di sana. Kering, sakit ujung-ujungnya. Mudahnya begitu. Oke, kita lihat untuk energi cinta yang single bulan Agustus 2021. Let your friends help you. Deception. Soulmate. Stay optimistic about your love life. Oke, bisa jelaskan tentang deceptionnya ini apa? Oh, plot twist. Berikan kesempatan pada hubunganmu. Oke. Jadi di sini saya melihat trust issue akan diangkat untuk para single, terutama yang punya banyak histori sakit di masa lalu. Ada seorang soulmate yang akan bantu kamu, mungkin dia teman kamu, karena soulmate tidak harus semuanya jadi romansa ya. Ada beberapa soulmate jadi teman, partner, atau sahabat baik, bahkan keluarga. So di sini saya merasakan ada bantuan dari soulmate kamu, yang mungkin di awal kamu tidak punya rasa trust sama dia, atau kamu butuh bantuan curhat untuk ngeluarin unek-unek kamu soal cinta. Tapi di sini juga ada kemungkinan dua hal. Ada satu orang yang datang kurang bisa kamu percaya. Ada satu orang yang datang yang tadinya kamu gak percaya, tapi sebenarnya dia baik buat kamu. Sepertinya kehidupan energi cintanya sudah agak bergeser ya, walaupun belum ada jadian bagaimana atau pernikahan pertunangan yang hakiki gitu. Saya merasakan untuk yang single ini kayak healing yang cukup penting. Karena apa? Healing ini akan bantu kamu untuk bisa menyambut sang jodoh. Kalau tidak ada healing ini, kamu biasanya akan mensabotase hubungan kamu dengan siapapun. Jadi di sini kamu akan banyak di healing dari trust issue untuk bisa percaya lagi, untuk tidak langsung memproyeksikan bahwa dia akan menyakiti seperti dulu atau seperti orang dulu. Gitu sama seperti file number 2, ini tuh seperti orang yang sedang di healing trust issue-nya. Karena mungkin ada yang mau balik dari masa lalu. Atau mungkin itu adalah bantuan untuk bisa percaya lagi pada cinta. Mohon bantuan pada Tuhan, minta bantuan. Kalau misalnya kamu berada dalam kefrustrasian, aku minta bantuan Tuhan supaya aku bisa punya percaya lagi.
Aku udah nggak tahu nih, karena Anda suruh di pesan semesta file 1, saya disuruh punya harapan. Saya sudah tidak punya harapan lagi Tuhan terhadap cinta. Saya sudah angkat tangan. Sekarang saya harus gimana? Dan itulah Tuhan yang akan berikan petunjuk lewat doa, respon terhadap doa kamu tersebut. Mungkin saja dengan nanti ada teman yang datang, atau mungkin ke saya, coaching ke saya, tiba-tiba dikasih rezeki atau dikasih jalan, Mas Kikinya available sama Mas Putranya available, something like that. Karena bantuan akan ada dari manapun. Di sini ada dua energi yang saya rasakan. Yang pertama adalah energi orang yang dari tidak percaya jadi percaya lagi dan optimis lagi. Yang kedua, orang yang jadian dengan orang di masa lalu. Bisa soulmate-nya juga, bisa temannya. Tuh, coba sekarang yang couple ya. Berpasangan, energi Agustus 2021. Past life relationship, passion, reconciliation. Stay optimistic about your love life. Okay. Jadi ada past life relationship. Kamu sudah mengenal satu sama lain sebelumnya, ya mungkin pasangan kamu saat ini ya sudah kenal, makanya koneksinya langsung klik, atau ada karma yang harus kamu bayar dengan dia sehingga kamu bersama dia. Tapi di ujung karmic cycle kamu punya kekuatan untuk pergi kalau itu toxic. Atau yang kedua pilihannya adalah dia berubah, kamu berubah, karena kamu yang sudah berubah. Salah satu indikasi karmic cycle kamu dicinta dengan pasangan kamu sudah mau berakhir adalah yang pertama, kamu tiba-tiba punya ilham untuk ninggalin situasi buruk tersebut. Ya, padahal dari dulu mungkin merasa diri bodoh ya, tidak bisa keluar dari situ atau merasa terjebak, tiba-tiba ada kekuatan. Yang kedua, kamu punya kekuatan untuk merubah diri kamu yang akhirnya pasangan kamu bisa berubah 180 derajat ke non-abusive. Banyak hal dari karmic ini. Ntarlah ya, sekali-sekali aku bahas ya. Tuh, jadi itulah indikasinya. Tapi pressure-nya biasanya semakin menjadi-jadi sebelum karmic cycle itu terputus. Akhirnya ada titik di Agustus, kemungkinan besar banyak dari yang nonton ini akan rujuk atau akan kembali untuk mencintai lagi seperti dulu sebelum semua masalah tersebut terjadi. Gitu intinya. Baik single atau couple, kamu bakal bisa kembali optimis terhadap kehidupan, kembali percaya cinta itu ada, cinta itu sehat, cinta itu ada buat kamu, bukan cuma buat orang lain atau film-film aja. Okay. Now the last message untuk Agustus 2021. Tuhan, harusnya gue buat satu file aja. Capek deh. Oke, harmoni membuat lagu kehidupan menjadi lebih manis. Congratulations semuanya. Baik file 2 dan 3. Harmoni adalah tujuan utama untuk kalian di bulan Agustus. Dan itu adalah pesan semesta di mana kamu akan ngedapetin hal tersebut ya, harmoni. Lalu tentunya kembali ke compassion, cinta kasih. Tidak ada lagi rasa marah, dendam. Menyelesaikan konflik-konflikmu dengan cinta kasih. Yap, that's the goal. Itu goal semesta di Agustus 2021. Ada yang akan di-hair, ada yang akan lulus. Semoga kebanyakan dari teman-teman lulus ya. Amin. Untuk file ini, kasih love warna hijau dengan kata-kata compassion atau cinta kasih. Okay, jangan lupa like, comment, subscribe ya. I'll see you again soon on the next video. Sending you so much love, Ray and light. Bye guys.